Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pandemi COVID-19 yang terjadi telah mempengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berimbas kepada pelaku usaha dan dunia industri, tetapi juga berpengaruh kepada para pekerja maupun buruh. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, terdapat sekitar 6,9, hampir 7 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan terbesar, yaitu mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan penganggur yang nasibnya belum diperuntukkan. Memiliki cita-cita untuk menguatkan perlindungan pekerja maupun buruh, serta meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja maupun buruh. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, diharapkan dapat menarik banyak investasi, baik investasi yang berasal dari luar negeri maupun berasal dari dalam negeri, serta investasi di sektor UMKM. Dan Cipta Kerja, kita optimis dapat menyelesaikan hambatan-hambatan investasi yang selama ini turut menghambat penciptaan lapangan kerja. Selain ketenagakerjaan yang semakin rumit tersebut adalah peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Lapangan kerja baru tidak hanya dibutuhkan oleh para angkatan kerja baru, namun pekerja yang juga mengalami PHK akibat pandemi. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja semakin mendesak guna mendukung perbaikan iklim investasi yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pemerintah, dikatakan bahwa jika tidak ada reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi, dikhawatirkan lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam middle income trap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Rukmana Praja, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, fraksi Golkar, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Kabupaten Purwakarta, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Omnibus Law adalah undang-undang yang memuat regulasi baru dalam rangka cipta lapangan kerja untuk memperbaiki ekonomi bangsa kita. Dalam undang-undang tersebut, semua mekanisme investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia disusun dengan rapi sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan aman, nyaman, dan mudah. Sehingga perekonomian bangsa kita ke depan akan semakin maju, tenaga kerja akan semakin terlindungi oleh undang-undang tersebut, sehingga peraturan perizinan dan yang lain-lainnya diatur dengan baik. Dan undang-undang ini juga akan dapat memaslahatkan bangsa Indonesia ke depan, terutama dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, mari kita dorong untuk memperbaiki bangsa kita, undang-undang ini, sehingga anak cucu kita nanti ke depan bisa menikmati apa yang telah kita kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, ayo kita dukung Undang-Undang Omnibus Law ini demi bangsa dan negara, hindari perpecahan, hindari permusuhan, dan beri kepercayaan kepada pemerintah untuk mewujudkan perekonomian bangsa kita yang lebih baik lagi. Tanpa kerjasama dan saling menguatkan cita-cita bangsa tidak akan terwujud. Mari kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, dimanapun Anda berada,
Saya, Ahmad Ahyar, pimpinan media akuratnews.com, menyampaikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law adalah regulasi baru dalam rangka cipta lapangan kerja untuk memperbaiki ekonomi bangsa kita. Dalam undang-undang tersebut, semua mekanisme investasi dan ketenagakerjaan yang akan diterapkan di Indonesia dengan tujuan menyempurnakan ekosistem penyederhanaan, perizinan dan investasi jangka panjang diatur dengan baik dan benar demi kemaslahatan kita bersama. Yakinlah bahwa pemerintah dalam menyusun Omnibus Law adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Semua untuk memberikan kemudahan, berusaha dengan dorongan untuk riset dan inovasi demi anak cucu kita. Oleh karena itu, ayo kita dukung Omnibus Law demi bangsa dan negara. Hindari perpecahan, hindari permusuhan, dan beri kepercayaan kepada pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi kita. Tanpa kerjasama dan saling menguatkan, cita-cita bangsa tidak akan terwujud. Mari kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.